Yo, what's up para Bujang people sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, pada video kali ini admin Bujang mau membahas tentang JoJo Bizarre Adventure. Kali ini kita akan membahas mengenai lebih bagus mana, Hamon atau Stan. Seperti yang kita tahu kalau di awal-awal series JoJo ini, sistem kekuatannya itu bukanlah Stan, namun kekuatan kehidupan dari matahari yang bernama Hamon. Namun karena perkembangan zaman dan sudah mainstreamnya konsep kekuatan seperti Hamon ini, maka muncullah kekuatan baru yaitu Stan, sebuah manifestasi fisik dari jiwa seseorang dengan kemampuan tertentu. Nah, antara Hamon atau Stan ini, manakah yang lebih bagus sebagai konsep power system? Oke, di video kali ini admin Bujang akan coba membandingkan dan memaparkan kelebihan dan kelemahan setiap kemampuan ini. Jadi, simak videonya sampai habis. Oke, kita akan mulai dari Hamon. Hamon ini diperkenalkan pada season 1 JoJo, di mana setelah baku hantamnya dengan Dio yang membuang kemanusiaannya lalu menjadi vampir, JoJo pun berhasil mengalahkan Dio. Namun Dio belumlah benar-benar kalah dan bersiap untuk membalaskan kekalahannya. Di sini muncullah entah dari mana om-om ajaib yang sangat suka bernafas. Lalu om-om ini pun mengajarkan JoJo pertama kita cara menggunakan Hamon, yaitu energi pernapasan dan energi matahari untuk mengalahkan para vampir dan Dio. Nah, Hamon itu bisa dibilang sangat fleksibel, karena Hamon ini bisa diaplikasikan ke berbagai hal. Di series JoJo ada banyak pengguna Hamon yang mengaplikasikan Hamonnya dengan cara mereka sendiri, sehingga mereka menciptakan teknik atau jurus andalan mereka sendiri. Ya, ibaratnya Hamon itu kayak listrik yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan TV, kipas, kulkas, HP, dan lain sebagainya. Beberapa kemampuan dari Hamon yang sudah diperlihatkan sejauh ini adalah seperti dapat membuat luka menjadi cepat sembuh, dapat berjalan di atas air, dapat merubah tata letak anggota tubuh seperti tinju om-om ajaib ini, yang dengan memindahkan sendinya dapat membuat jangkauan tinjunya menjadi lebih luas. Lalu magnet kehidupan, di mana dengan Hamon penggunanya bisa membuat organisme saling tarik-menarik. Pengguna Hamon juga bisa membuat serangan mereka menembus benda, sehingga kerusakan dapat dipusatkan kepada targetnya saja. Bisa membuat bayangan, bisa meringankan tubuh sehingga pengguna Hamon ini melayang lama di udara. Selain itu, pengguna Hamon ini juga diperlihatkan mampu menggunakan hipnotis kepada makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Lalu juga bisa membuat rambut menjadi senjata untuk menyerang. Dan dengan kekreatifan penggunanya, Hamon juga bisa ditransferkan ke dalam media benda lain untuk menciptakan serangan yang unik, seperti menggunakan gelembung sabun, bola, benang, gelas, dan lain sebagainya. Selain itu, para pengguna Hamon juga memiliki fisik yang kuat dan berumur panjang berkat energi matahari tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas Stan. Stan ini diperkenalkan pertama kali pada JoJo Stardust Crusader, di mana Stan ini merupakan manifestasi fisik dari jiwa seseorang. Setiap Stan ini memiliki kemampuan uniknya masing-masing. Hal ini bergantung kepada kepribadian di pengguna Stan tersebut. Kemampuan Stan ini dapat diperoleh akibat tertusuk panah asmara ini, yang mana jika orang tertusuk panah ini dan berhasil bertahan hidup, maka dia akan membangkitkan Stan-nya. Dan ada juga beberapa orang yang memang sudah memiliki Stan semenjak mereka lahir. Nah, Stan ini membuat perbakuan taman di JoJo semakin berkembang luas, karena setiap Stan itu unik dan berbeda dengan yang lainnya. Selain itu, Stan ini juga dapat dibilang tidak ada yang lemah ataupun yang kuat, karena semuanya itu kembali lagi kepada penggunanya dan cara penggunanya memanfaatkan kemampuan dari Stan-nya. Dan jika dibandingkan dengan Hamon yang bersifat umum dan bisa diaplikasikan ke berbagai hal, Stan ini lebih ke spesialisasi, di mana Stan ini lebih condong kepada suatu keahlian atau keunikan tertentu. Dengan Stan, para penggunanya ada yang mendapatkan kemampuan untuk memanipulasi api, memanipulasi air, memanipulasi pasir, memanipulasi kabut, dan ada juga yang bisa membekukan sesuatu, sampai bisa mengontrol cuaca. Stan juga bisa membuat orang menjadi tua atau membuat orang menjadi muda. Ada juga Stan yang bisa menyerang refleksi seseorang sehingga orang aslinya juga ikut terserang. Ada Stan yang mampu menghentikan waktu, mengulang waktu, menghapus waktu, bahkan mempercepat waktu sampai ke akhir zaman.
Ada juga stand yang bisa memberikan benda mati energi kehidupan, bahkan sampai memberikan seseorang pengalaman kematian yang tak terhingga. Ada juga stand yang berbentuk kapal, berbentuk coklat listrik, bahkan berbentuk pesawat dan berbentuk pistol. Dan selain stand-stand dengan kemampuan untuk baku hantam, ada juga stand yang bisa dibilang tidak cocok untuk baku hantam. Namun bukan berarti stand ini tidak berguna. Stand ini tetap berguna dan bahkan bisa sangat berbahaya jika berada di tangan yang tepat. Seperti stand yang dapat memutar kejadian di masa lalu, stand untuk memasak, stand untuk memancing, dan stand yang bisa membaca keinginan seseorang. Nah, setelah kita bahas dua power system di JoJo ini, sekarang yang jadi pertanyaan, manakah yang lebih baik? Hamon atau stand? Ya, jawabannya adalah stand. Ya, meskipun Hamon itu memanglah keren, ya seperti energi kehidupan gitu, dan untuk menggunakannya harus melewati latihan dulu. Tidak seperti stand, yang pas didapatkan, tahu-tahu sudah bisa digunakan secara langsung begitu saja. Namun konsep kekuatan seperti energi kehidupan yang kayak Hamon itu kayaknya sudah terlalu mainstream dan membuat perbaku hantaman itu tidak seluas dan seseru baku hantam menggunakan stand. Dengan stand, bahkan kita bisa melihat baku hantamnya itu dalam bentuk adu skill main game, adu skill main judi, dan lain sebagainya. Dan juga stand ini menghadirkan kemampuan-kemampuan unik dan juga mengerikan jika dibandingkan dengan Hamon. Seperti bisa membunuh seseorang dari dalam mimpi, bisa menghapus apapun dari eksistensi, bisa memperbaiki apapun, bahkan ada stand yang bisa mereset satu alam semesta. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan oleh pengguna Hamon. Tapi ini ya, musuh sekeren dan seberbahaya Cars itu cuma ada di Hera Amon. Nah, disinilah menariknya Hamon itu. Musuhnya lebih terasa mengancam dan berbahayanya. Apalagi Cars yang sudah mendapatkan Ultimate Life Form-nya. Ya, mungkin kalian akan mengira ancaman dari Pucci yang bisa mereset universe itu lebih mengerikan. Namun Cars itu masih lebih mengancam jika dibandingkan dengan Pucci. Cars itu abadi, bisa menggunakan Hamon yang ratusan kali lebih kuat daripada JoJo, bisa mengkopi semua makhluk hidup, tidak membutuhkan makan ataupun minum, punya superhuman strength, punya regenerasi super, bisa memanipulasi tubuh dan lain sebagainya. Bahkan di dalam novel, Cars ini bisa selamat dari universe reset berkali-kali. Dan dengan Ultimate Life Form-nya, Cars ini berhasil mendapatkan banyak stand yang kekuatannya sangat tidak ngotak, seperti Dune Ultimate, Killer Queen Ultimate, Divorcee Ultimate, U-Boat Ultimate, Zawardo Ultimate, Whitesnake Ultimate, Simon Ultimate, dan bahkan Made in Heaven Ultimate. Ya, walaupun novel ini merupakan novel yang non-canon, tapi kita seperti diperlihatkan seberapa tidak ngotaknya Cars ini jika dibandingkan dengan semua musuh-musuh yang ada di series JoJo. Jadi ya, stand ini memang lebih bagus jika dibandingkan dengan Hamon. Lebih fresh, lebih unik, dan lebih membuka banyak perbaku hantaman yang lebih keren dan tidak monoton. Namun bukan berarti Hamon itu buruk. Ya, Hamon lumayan keren. Namun ya, kayak masa untuk Hamon itu memang sudah berakhir dan digantikan oleh stand. Dan ya, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Like jika kalian suka dan subscribe channel ini biar admin Bujang makin semangat bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.